Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk hari pertama menjelang Pentakosta. Bersama kita akan menyanyikan dari NKB 7, bait yang pertama dan ke-6. Maha besar Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan dan penebus kami Yesus Kristus. Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, malam hari ini sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati kami, memampukan kami, sehingga firman yang boleh kami terima dan kami renungkan akan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan hari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap, Engkau bimbing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih. Mari kita bersama-sama masuk di dalam renungan hari ini. Dan renungan hari ini akan didasarkan pada Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, dilanjutkan ayat 27 sampai 29. Yang demikian sabda Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, tampak jelas kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Ayat 27. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadamu bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku."
Demikianlah pembacaan Sabda Tuhan hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan ketaatan. Taat adalah kata yang sering kita dengar, bahkan juga mungkin menjadi pegangan hidup kita. Taat berarti patuh. Taat berarti tunduk. Jikalau itu ketaatan kepada Tuhan, berarti patuh kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Tetapi bagaimana jika ketaatan justru menuntut manusia untuk melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan? Saudara-saudariku yang terkasih, Kisah Para Rasul yang sudah kita baca menceritakan dua orang yang melanggar kebiasaan serta peraturan demi menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Yang pertama, Kornelius. Dia adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Kornelius bukan orang Yahudi, tetapi dia taat kepada Tuhan. Bahkan dia dan seisi rumahnya taat kepada Tuhan. Dia juga rajin beribadah, rajin berbuat baik. Kornelius berbeda dari orang-orang sebangsanya. Orang-orang sebangsanya memilih untuk memuja dewa-dewi, tetapi dia memilih untuk taat kepada Tuhan Allah. Ibu, bapak, dan anak-anakku yang terkasih, Kornelius, dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan, dan saat itu dia mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa, bahkan yang tidak dialami oleh orang Yahudi. Di sini Kornelius melanggar kebiasaan kaumnya untuk menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Dan seorang yang kedua adalah Simon Petrus. Simon Petrus adalah seorang Yahudi yang memiliki ketaatan kepada hukum Taurat atau adat kebiasaan. Tetapi dalam penglihatannya dia menyaksikan bahwa Tuhan lebih utama dibandingkan seluruh hukum atau kebiasaan yang ada. Simon Petrus mau bertemu dengan Kornelius tanpa merasa keberatan. Walaupun dia melanggar peraturan mengenai relasi Yahudi dan non-Yahudi. Simon Petrus memilih untuk melanggar aturan yang selama ini teguh dipegang demi taat kepada Tuhan yang ia percayai. Kornelius dan juga Simon mengingatkan kepada gereja, mengingatkan kepada jemaat masa kini bahwa ketaatan kepada Tuhan harus lebih tinggi daripada yang lain. Kornelius dan Simon Petrus memberi dirinya untuk dituntun Tuhan, walaupun harus melanggar kebiasaan maupun peraturan umumnya. Begitupun gereja saat ini. Kesalehan, kepedulian hendaknya berpusat kepada Tuhan saja dan menjadikan ketaatan kepada Tuhan sebagai dasar tindakan. Mari kita bersama-sama taat hanya pada aturan atau ketetapan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau ingatkan kepada kami untuk taat. Taat pada perintah-Mu, taat pada kehendak-Mu. Dan biarlah ketaatan itu bukan hanya menjadi pemikiran, tetapi sungguh kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, kami mengingat akan setiap tindakan kami yang sudah kami lakukan. Terkadang kami tidak melakukan ketaatan
Justru kami malah mengikuti ego kami. Kami mohon ampun atas setiap kesalahan dan kekeliruan yang kami lakukan. Ya Tuhan, pada hari ini kami mohon kepadamu, biarlah Engkau tuntun kami agar memiliki kepekaan akan suara-Mu. Dan biarlah kepekaan itu menggerakkan kami untuk melakukan hidup taat. Baik itu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah gereja kami, bahkan ketika kami hidup bermasyarakat. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami pun juga mendoakan untuk setiap warga gereja. Tuntun dan sertailah ya Tuhan, agar dimanapun mereka berada, tetap menjalani hidup taat. Dan tuntunlah mereka ya Tuhan, agar memiliki semangat yang besar di dalam hatinya, sehingga dapat terwujud ketaatan itu dalam setiap kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami, di tengah-tengah masa pandemi ini, kami pun juga memohon pertolongan dari Tuhan agar kami senantiasa menjadi pribadi yang hidup taat. Taat pada protokol kesehatan, sehingga kami menjaga diri kami dan juga menjaga orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami pun juga mendoakan ya Tuhan untuk anak-anak kami. Berkatilah mereka dan tuntunlah mereka agar mereka selalu taat. Bahkan sampai nantinya mereka dewasa, sampai mereka nantinya adiuswo, bahkan ketika Engkau memanggil mereka, biarlah Engkau tuntun mereka agar senantiasa taat. Demikian juga kami yang sudah dewasa dan juga adiuswo, biarlah sampai Engkau memanggil kami semua, kami tetap taat kepadamu, karena kami yakin serta percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami beroleh keselamatan. Ya Tuhan, kami pasrahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Kristus. Kami mohon ampun jikalau kami di dalam renungan ini terselip dosa dan kesalahan. Kami mohon pengampunan karena Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang memberi keselamatan bagi kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Setiap langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Mari terus taat pada Tuhan Allah kita. Kita akan memuji nama Tuhan dari NKB 188 bait yang pertama dan yang kedua. Di
God.